Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala kulli halin fi kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin wa hadirat jemaah masjid raya Bukit Baru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para remaja, para pengurus masjid serta seluruh jajaran yang berada yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dalam kondisi sehat walafiat, semuanya dalam kondisi iman yang tinggi, semuanya dalam kondisi dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan, semuanya disempurnakan nikmat-nikmat dari Allah, dan kemudian kita diberkahi ketika kita pulang haji, kita telah sampai ke rumah, itu keluarga kita juga mendapatkan pancaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada tetap tercurahkan berlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang kita kasih hadis-hadisnya di setiap pahala ini, dan dengan ini Allah menerimanya sebagai tanda mahabbah kita, tanda cinta kita kepada Nabi. Terus kemudian Allah mencatat ini sebagai takarruf kita kepadanya, tanda mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berakhir ini menjadi keberkahan juga untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis ke-28. Al-hadits Sa'ina wal Ashrun, hadis yang nomor 28. An Abi Najih, diriwayatkan dari Abi Najih Al-Irbadi. Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Najih, wa'adona, menasihati kepada kami Rasulullah SAW mau'idatan, sebuah nasihat wajilat yang menjadi tebal, minha, dengan nasihat tersebut al-qulubu, hati. Jadi nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah itu membuat hati itu wajilat, bergetar. Wadarofat, dan kemudian menjadi berjujuran. Minha, dengan nasihat tersebut al-uyunu, mata-mata. Jadi mata kemudian menetes terus air matanya. Masya Allah. Kita santai dulu, agak iklannya ada lewat dulu. Tidak tahu saya tadi tidak takut dengan jemaah, jadi grogi aja kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa zarafat, dan menjadi berjujuran minha, dengan sebab nasihat tersebut al-uyunu, mata-mata kami. Sampai di sini ini sebenarnya kita sudah bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama kita tulis di sini usia manusia. Seseorang itu nasihatnya akan lebih didengar dan lebih memberikan asar, memberikan kesan dalam hati itu kalau melewati 3 itu. 7 ini belajar.
Ini beramal. 7. Ini istilahnya itu mengajar. Rasulullah itu bersabda, innama bu'istu mu'allimah. Sesungguhnya aku itu diutus ke muka bumi ini sebagai mu'allim, sebagai pendidik. Secara otomatis sunnah mengajar itu bukan hanya untuk ustadz dan ustazah saja, bukan hanya untuk guru atau dosen saja, tetapi seluruh manusia itu pada dasarnya disunnahkan untuk mengajar. Nah, 777 ini usia 7 tahun, 14, 21 ini adalah masa terbaik dalam belajar. Ta'allaman shaghiran wa'mal bihi kabiran. Belajarlah sungguh ketika waktu engkau masih kecil, wa'mal bihi kabiran, dan ketika usiamu itu sudah besar. 777 28 35 42 itu mengamalkan keilmuannya dengan sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhiratnya, pokoknya benar-benar dicoba, gitu ya. Terus kemudian Imam Syafi'i menambahkan buat faman fatahu ta'lim waqta syababihi faqad alaihi arba'an li wafatihi. Maka ketika seseorang itu terlewat masa belajarnya 777 ini sampai usia 21 belajarnya pada sungguh-sungguh. Terus kemudian di usia sampai 42 ini dalam amalnya. Kalau kita melihat hadis yang lain itu, barang siapa menemukan usianya 40 tahun dan dia belum bisa berhenti dari salah satu dosa, maka dia akan diuji dengan kematian tersebut. Dosa yang belum bisa dia ikhlas, yang belum bisa dia hentikan darinya. Nah, ini 777 ini memang waktunya beramal. Nah, di usia 40 ke atas ini usia nubuah, usia kita dalam dakwah, dalam mengajar, di sini bobotnya. Ya. Ini jadi ulama itu merincikannya seperti itu, sehingga Rasulullah itu semakin sepuh, semakin beliau itu usianya umur, ketika memberikan nasihat memang hikmahnya luar biasa dan ngomongnya sedikit, nasihatnya semakin berbobot. Ini ujian dan sebagai challenge, tantangan bagi kita. Hari ini usia kita berapa? Terus kita lihat, oh usia saya gimana ini? Ya kalau terlewat ya sudah kan sebelumnya. Nah, sisa yang di belakang itu, sisa-sisa umur kita ini yang kita gunakan dengan baik. Bagaimana cara kita untuk menasihati generasi muda dan sebagainya. Seperti Rasulullah itu memberikan nasihat begitu, semakin berbobot. Kalau ditanya memang berbobot bagaimana? Yang masa mudanya Rasulullah itu banyak belajar, meskipun belajarnya otodidak. Kalau kita bahasanya kita ummi, beliau itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, ya karena memang yatim piatu dari kecil, ikut paman, ikut kakek, mengembalakan dan sebagainya. Tapi kan beliau bukan orang yang mohon maaf lemah dalam makannya. Mau Allah memujinya dengan fatonah, memujinya, menyempurnakannya dengan sifat keempatnya itu fatonah, kecerdasannya. Otomatis beliau itu semuanya juga dipelajari. Makanya jangan selalu Ustaz, berarti orang yang bisa sekolah itu belum tentu. Teman saya itu S3 nganggur sampai hari ini masih banyak. Jadi Masya Allah, masih nganggur. Nah, di pesantren kami, mereka itu hanya sampai selesai sanawiyah, yang kebetulan tidak seberuntung kita yang orang-orangnya lengkap dan sebagainya. Itu ada yang di Maluku itu menggembalakan kambing, sekarang sudah bisa beli rumah. Hanya lulus sanawiyah berkah, bukan masalah itu. Jadi masalah pembelajaran itu tidak harus selalu belajar kita di dalam ruang lingkup kelas saja. Dimanapun berada, itu kita pastikan harus belajar. Makanya kalau kita tanya sekarang itu ada namanya parenting modern. Ada konsep-konsep yang istilahnya itu kayak homeschooling. Ada yang istilahnya itu belajar berbasis di rumahnya, tidak mengikuti guru dan sebagainya. Apa silakan, tidak ada masalah. Karena toh dulu itu sebenarnya kayak madrasah, pesantren itu kan modernisasi pendidikan agama Islam. Daya dulu itu kalau belajar bagaimana ya ashabus sufah itu saja, yang biasa tidur di masjid, yang biasa belajar di masjid dulu kan begitu.
nanti lama-lama terus kemudian dibutuhkan namanya madarisul ulum, madrasah-madrasah. Setelah madarisul ulum kemudian masa ma'ahidul ulum, pondok-pondok pesantren yang makin minat-minat di rumah ustadznya, kiainya, syekhnya dan sebagainya. Nah setelah itu baru muncul al-jam'iyah, kuliah dan sebagainya, itu termasuk al-azhar dan sebagainya. Nah, jadi kembali lagi di sini melihat dalam riwayat hadis ini, Rasulullah itu kok nasihatnya begitu mantap. Kenapa? Belajarnya memang dia pol, riyadhahnya juga pol, mentok, kemudian mengamalkannya juga mentok. Itu dia. Ustaz, bolehkah kita menyampaikan keilmuan tapi belum mengamalkan? Boleh, bobotnya kurang. Ustaz, kalau kita menyampaikan amalan, saya tidak hafal dalilnya, tapi saya sudah mengamalkan, boleh tidak? Boleh, bobotnya kurang. Tahu ilmunya, kemudian sudah mengamalkannya, maka bobotnya itu menjadi mantap. Gitu ya. Ta'allam shagiran wa bihi kabiran. Dan di keluarga juga begitu. Kalau kita melihat usia pertama kita menikahkan, orang itu diizinkan menikah itu kalau dalam riwayat itu sekitar 3 kali saja, 3 kali 10 tahun. Itu umumnya itu kan sekitar 30 tahun orang menikah. Jadi kalau dia di usia menikah di usia 25 atau 30, biasanya berjalan juga 30 tahun pertama. Itu hendaknya dihabiskan 10 tahun yang pertama. Anggap saja satu dekade pernikahannya itu digunakan untuk takbir betul-betul, mendidik dirinya sebagai imam yang benar-benar, mendidik dirinya sebagai kepala keluarga yang benar. Nah nanti kalau di tahun kedua, nah itu terus kemudian sudah mulai memberikan contoh-contoh yang benar-benar kuat kepada keluarganya, meletakkan kayak istilahnya itu pokok-pokok aturan-aturan yang kuat dalam keluarga, sehingga keluarga itu berkarakter, ada syakhsiahnya, ada personality dalam keluarga tersebut, itu ada kekuatannya. Nah di tahun ketiga itu riyadhahnya, penguatannya, dikumpulkan istrinya, dikumpulkan anaknya, dinasihati, dikumpulkan cucu-cucunya, dinasihati, itu mantap. Kenapa mantap? 10 tahun yang pertama kakek memang benar-benar berusaha belajar menjadi kepala keluarga yang baik. 10 tahun yang kedua itu terus kemudian kakek benar-benar menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, yang kuat dan sebagainya. Terus kemudian di 10 yang ketiga ini dia kunjungi cucunya berkunjung. Itu ada namanya rohillah, ada namanya ikatan batin, ada namanya ikatan keilmuan. Yang itu loh, cucu-cucu itu nanti yang mewarisi sujud kita di muka bumi. Hakikat dalam pernikahan itu seperti itu. Nah, bikin pondok juga begitu, ngurus madrasah juga begitu. Tapi kalau kita ya tidak ada sesuatu itu instan sekali kan tidak ada. Ya semuanya dari Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iya, Allah itu semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah itu menciptakan langit, bumi dan sebagainya. Itu kalau sholat subuh di hari Jumat kan Pak Imam membaca di surat Sajdah, Allah menciptakan langit, bumi ke atas dan seisinya fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. 6 hari. Nah kalau pun saja jadi ngapain sampai 6 hari? Berarti Allah menghendaki ada proses, ada sunnatullah yang kita kerjakan. Itu ya, jadi nasihat yang berbobot itu bukan beliau kan nabi, nah kita ini manusia. Tidak boleh kata begitu lagi, tidak boleh. Sudah ilmiah, dia berbobot, disambut bobotnya dengan cara ikhtiar tadi. Ustaz, saya sudah terlanjur di 7 yang ketiga, bagaimana? Ya tinggal minta sama Allah. Ya Allah, keterlewatan saya di masa lalu tolong dipenuhi, diampuni kesalahan saya, kemudian apa yang terlewat tolong diisi. Nah, bila ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi'is sayyi'ata hasanatan gitu. Tampuha. Jadi kalau sudah diikuti dengan yang baik-baik, itu akan
wasallam.